Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Andi Setiawan dengan NPM 237584004. Di sini saya akan mendemonstrasikan lab modul 6 yaitu cross-site scripting. Jadi di lab ini kita akan mempelajari mengenai test web, application determinant, kemudian security di site menggunakan DVWA atau Damn Vulnerable Web Application. Nah, PHP atau MySQL di web application. It designs vulnerable to common attacks, allow security professional, their skill student and teacher to learn web application security legal. Jadi di vulnerable kemudian attack security professional itu menggunakan skill tools dan juga seperti mahasiswa dan juga guru sudah belajar mengenai web application, security, dan agile environment. DVWA provides for level security, itu ada yang low, ada yang medium, ada yang high, dan ada yang impossible. Security level skill perform exploit, security difference of security developers my application. In this lab, perform the security level, ada yang low, ada yang medium, ada yang high. Nah, kita akan coba bersama-sama. Di sini saya buka VMware dulu ataupun VirtualBox. Sorry. Oke, kita tunggu saja dulu. Jadi di part pertama ini kita akan refleksi cross-site scripting exploit. Jadi reflex access attacks itu malicious script of the web, the user browser. The script is activated through a link the victim clicks. Jadi tidak sembarangan untuk memencet link. This is request the website the vulnerability enable education of the malicious script. Nah, di sini kita disuruh untuk login di VWA-nya, kemudian kita memasukkan username dan juga passwordnya. Kemudian di step yang kedua kita akan cek perform XSS attack di low security level. Nah, jadi kita akan mencoba dari low hingga high. Ini. Oke, again setelah masuk kita akan ditampilkan dengan beberapa kita langsung saja buka terminal ya. Oke,
Step kedua ini kita akan membuka DVBA Security, kemudian kita select atau pilih level yang low, kemudian kita submit. Kemudian yang B ini adalah kita buka XSS reflex set di menu, kemudian kita masukkan reflex test untuk menampilkan output seperti ini. Oke. Di sini buka Firefox. Di Firefox, masukkan IP ini. Ya, enter. Dua tiga tujuh lima 8004 ingin mengerjakan lab 6 12 13 atau mendemonstrasikan lab, kita akan menggunakan panduan pengujian keamanan web menggunakan OWASP. Nah, jadi tujuannya adalah kita akan menyelidiki WSTG, kemudian yang kedua adalah kita bisa mindai web dan menyelidiki preferensi kerentanan. Di latar belakang ini adalah yaitu ada yayasan Nirlaba Open Worldwide Application Security Project atau OWASP. Nah, ini mengembangkan panduan pengujian keamanan web STG untuk menguji masalah keamanan web yang paling umum. Nah, panduan ini bermanfaat jika kita pemangku seperti pengembang, penguji perangkat lunak, spesialis keamanan, dan manajer proyek. Panduan pengujian keamanan OWASP adalah alat gratis seperti bagi organisasi dan juga individu. Seperti itu. Kita langsung masuk ke part yang pertama. Itu adalah kita menyelidiki WSTG. Yang pertama itu adalah kita untuk mengunjungi situs keamanan dari ini.
OWASP Web Security Testing Guide. Nah, proyek panduan pengujian web WSTG menghasilkan pengujian keamanan siber bagi pengembangan aplikasi web dan profesional keamanan. WSTG ini adalah panduan komprehensif aplikasi layanan web melalui upaya kolaboratif para profesional keamanan cyber yang berakreditasi, yang berdedikasi. WSTG menyediakan kerangka yang praktik yang bijak digunakan oleh para penguji penetrasi organisasi seluruh dunia, seperti kontribusi, stabil, terbaru, rilis berversi, kemudian cara menunjuk skenario WSTG. Seperti itu. Nah, di sini ada klasifikasi proyek, ada tautan proyek, ada terlibat, kode etik, dan juga ada sosial atau media sosial dari OWASP. Selanjutnya, apa sih tujuan dari OWASP? Nah, tujuan dari OWASP ini adalah testing of security web aplikasi atau penetration tester di web application, kemudian describe technique use, dan juga ada tools dan juga research untuk web aplikasi resolve security issue. Nah, di sini ada stabil, ada yang belum dirilis, ada versi 4.1. Ini ada ya tergantung tahunnya ya. Kalau mau stabil itu gunakan yang ini. Seperti itu. Kemudian selanjutnya apa panduan yang dirilis pada saat ini? Nah, yang dirilis pada saat ini itu adalah 4.2. Selanjutnya, tinjau kontennya. Klik kata pengantar di referensi. Nah, jadi dia bertanya, menurut Tuan Carey, siapa yang bertanggung jawab atas keamanan aplikasi? Itu adalah developer. Nah, pengujian keamanan harus disertakan fase di mana siklus hidup pengembangan perangkat lunak SDLC atau semua fase desain, pengembangan, penerapan, dan juga pemeliharaan. Nah, 3 faktor apa yang diuji dalam pengujian yang efektif? Itu ada pengujian orang, ada proses, dan ada teknologi. Nah, 4 teknik apa saja yang dalam pengantar pengujian web OWASP? Nah, itu adalah inspeksi dan juga tujuan ke manual. Kemudian tinjauan manusia menguji aplikasi keamanan dari ketiga faktor program pengujian efektif, biasanya dengan memeriksa dokumentasi, kemudian kebijakan pengodaan yang aman, serta persyaratan keamanan. Seperti itu. Menurut kerangka tersebut, apa saja fase-fase yang harus dilakukan? Jadi yang pertama itu sebelumnya itu kita development begins, kemudian daring definition and design, kemudian daring development, daring deployment, daring maintenance, dan operation. Nah, apa saja 12 kategori yang aktif yang akan dalam panduan. Nah, itu ada information gathering atau ada configuration dan deployment management testing, ada identification management testing, kemudian ada session management testing, ada input validation testing, ada error handling, ada business logic testing, client side testing, dan API testing. Nah, laporan akhir yang ditujukan kepada 2 kelompok pelaku yang mana itu adalah executive management and technical staff. Nah, bagian 2 kita akan memindai status selidiki kerentanan.
Nah, di bagian lab ini kita akan menggunakan ZHA Proxy atau ZAP. Target adalah situs web yang sengaja rentan di VM Anda. Kemudian kita menggunakan WSTG untuk lanjut kerentanan tersebut. Nah, kita buka ZAP pemindaian. Kita oke, buka. Oke, ini di sini sedang proses membuka. Ini mungkin tunggu ya. Jadi di ZAP ini kita akan menyelidiki web referensi kerentanan. Jadi kita sudah disediakan sebuah IP. Nah, itu untuk kita pindai ataupun kita selidiki kerentanan itu.
Baik, di sini kita disuruh untuk memilih untuk scan alamat IP. Ini adalah IP yang sudah disediakan. Kita coba scan. Kemudian pilih attack, kemudian tunggu 10 menit. Oke, selanjutnya setelah kita scan, kita tunggu saja sampai 10 menit. Nah, ini udah selesai nih. Nah, di sini bisa kita lihat itu adalah yang tampil atau outputnya itu adalah seperti ID-nya, kemudian waktunya, dan juga URL-nya. URL, kemudian reason, dan juga size bitnya. Itu. Selanjutnya, investigasi result. Select the alert. Nah, jadi catatan ini adalah
In what ways web security testing guide assistant organization to secure application? Nah, di sini kita bisa lihat itu ada IP kita tadi. Nah, di sini ada sebuah file-file di dalamnya. Ini ada yang method post nih. Kita kemudian method get. Oke, mungkin sekian dari saya dari lab 6 12 13. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.